Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan 'ala sa'ir syuhur sayyidah wa kammala fihi al-fakhr lil khairat wal barakati mawlidan wa unzila fihi al-Qur'an shifaan wa rahmatan lima fis sudur wa hudan lin-nasi jami'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim 'azzim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa hudil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائل بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضل وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, hadratul muqarrabin wal muhtaramin yang sama-sama kami hormati, segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Hikmah, para asatid, para orang tua, para tokoh semua yang insyaallah senantiasa Allah berikan panjang umur dalam sehat walafiat, senantiasa Allah terus jaga dalam istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga para jamaah semua yang insyaallah juga mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dari Allah Jalla wa Ala, insyaallah di bulan yang penuh dengan keberkahan, di hari-hari yang penuh dengan kemuliaan. Mudah-mudahan bertambah kemuliaan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Senantiasa Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunan menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, hafid dan hafizah. Insyaallah semua kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala dan juga berselawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala aktivitas, rutinitas, amal ibadah kita semua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, insyaallah membuktikan bagaimana keimanan kita kepada Allah, bagaimana mahabbah kecintaan kita kepada Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari separuh Ramadan yang kita lewati ini, insyaallah mudah-mudahan diterima oleh Allah Jalla wa Ala, dan juga yang separuh akhirnya ini insyaallah mudah-mudahan ya bertambah semangat kita untuk beribadah ya, sehingga Allah limpahkan, Allah berikan pahala ya yang berlipat ganda dari Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, ini semua adalah karunia dari Allah Rabbul Izzah yang senantiasa ya kita sudah berdoa ya dari 2 bulan yang lalu ya kita berdoa. Ada yang mengatakan bahwasanya Imam Baihaqi mengatakan ini doa yang harus kita
banyak yang senantiasa kita panjatkan apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kemudian sampaikan kami di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita bukan hanya saja disampaikan Bapak Ibu semua, tapi alhamdulillah setengah perjalanan dari Ramadan ini telah kita lalui, tinggal bagaimana setengah lagi yang akhir ini. Maka ini semua karunia dari Allah Jalla wa Ala. Allah ingatkan kita semua, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka katakanlah, kata Allah, karena karunia, karena rahmat dari Allah Jalla wa Ala, falyafrahu, maka berbahagialah kalian semua. Maka bersukacitalah kita semua, karena Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah mudahkan segala urusan kita sampai Ramadan. Detik ini, hari ini kita masih bisa berada di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah ingatkan lagi, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa saja yang mengagungkan, membesarkan syiar-syiar agama Allah, yang senantiasa terus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala, maka itu adalah tanda bagaimana ketakwaan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka alhamdulillah ketika banyak manusia yang bercita-cita, Bapak Ibu semua, mereka ingin bertemu dengan bulan Ramadan, mereka ingin hidup di bulan Ramadan, mereka ingin menghabiskan bulan Ramadan ya dengan amal ibadah, dengan kebaikan. Akan tetapi yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala lebih dulu menghampiri mereka. Datang yang namanya al-yaqin, al-maut, datang yang namanya hadimil ladzat, yang namanya kematian, al-maut, pemutus kelezatan, pemutus kenikmatan, itu lebih dulu menghampiri mereka. Sehingga ada saudara-saudara kita, keluarga kita yang tidak sempat bertemu dengan bulan Ramadan, atau ketika sudah masuk Ramadan ya beberapa hari sudah dipanggil oleh Allah Jalla wa Ala. Maka bagaimana Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya At-Tafsirah, beliau mengatakan, "Lau qila li ahli al-qubur tamannaw la tamannaw an yakuna yawman min Ramadan." Kalau dikatakan kepada para ahli kubur, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan, maka mereka mengatakan, kami menginginkan Allah bangkitkan kami, Allah hidupkan kami walau hanya sebentar saja, walau hanya sesaat saja, dan itu tentunya adalah di bulan Ramadan. Ya, kalau para jamaah semua baca surah Al-Munafiqun itu ayat 10, ketika Allah menceritakan kepada kita, jadi Allah sering mengingatkan kita tentang bagaimana penyesalan umat manusia ketika mereka semua lalai di dunia, yang melupakan Allah, meninggalkan Allah Jalla wa Ala. Maka Allah ceritakan bagaimana penyesalan mereka. Allah mengatakan, fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Allah mengatakan, fa yaqulu rabbi laula akhartani. Mereka mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan kami, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau seandainya kami bisa dihidupkan kembali, ya walau hanya sedikit saja, sebentar saja, sesaat saja, mau ngapain? Fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Aku pengen menjadi orang yang benar bersedekah. Wa akun minas shalihin,
dan aku ingin menjadi orang-orang yang saleh. Nah, subhanallah, yang namanya penyesalan tinggal penyesalannya Bang. Ya, yang namanya penyesalan pasti di belakang. Kalau di depan ya pendaftaran aja ya. Ini subhanallah, Allah ceritakan itu semua. Ya, maka tentunya kita bersyukur kepada Allah dalam rangka bagaimana kita berbahagia, bergembira. Ya, tentunya syukur itu bukan hanya saja dengan lisan para jamaah semua. Ya, syukur itu para ulama kita mengajarkan asyukru bil qalbi, dari hati yakin semua adalah pemberian dari Allah Jalla wa Ala. Kemudian syukur bil lisan, kita yakin bahwasanya semua ini pemberian dari Allah, kemudian kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kemudian asyukru bil arkan, kita bersyukur dengan amal perbuatan. Ya, kita gunakan semuanya ya untuk kebaikan, ya untuk bekal kita di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang diberikan nikmat, ya, kekayaan, keluarga enak semuanya, pekerjaan enak dan sebagainya, maka senantiasa dia gunakan ya kebaikan tersebut, kekayaan, harta, keluarga tersebut di jalan Allah Jalla wa Ala. Bahkan ada orang menganggap, ya na'udzubillah wa na'udzubillah, dia merasa ini adalah semua hasil kerja kerasnya. Nah, itu tidak bersyukur dengan hati. Ya, dia mengatakan bahwasanya ini adalah hasil kerja kerasnya, karena kecerdasannya, ya karena begitu rajinnya dia dalam bekerja dan sebagainya, sehingga dia menafikan, meniadakan adanya karunia dari Allah Jalla wa Ala. Nah, itu diantara ada yang namanya penyakit hati, al-ujub, ya ujub takabur. Ya, Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, ya beliau mengatakan ummahatul kabair, ada induk dari penyakit hati. Ya, ada induk dari penyakit hati. Kalau kita, ya na'udzubillah, ada 3 ini dalam hati kita, maka kalau kita bisa membersihkannya, insya Allah yang lain juga akan mudah kita bersihkan, kita tinggalkan. Tapi kalau yang 3 ini susah untuk kita hilangkan, kita bersihkan, maka ya akan susah yang lainnya. Ya, makanya beliau itu Imam Al-Ghazali sampai membagi puasa sampai berapa tingkatan, Pak? Sampai 3 tingkatan. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khusus, dan ada puasanya khawasul khawas, khusus dan khusus lagi. Ya, karena mainnya nanti di hati. Kalau orang awam hanya sekadar meninggalkan makan dan minumnya saja. Ya, semuanya ini nggak dijaga, matanya, tangannya dan sebagainya. Ya, hanya sebatas menahan lapar dan haus dahaga. Saumi yang khusus, orang khusus lebih tinggi lagi, lebih kuat lagi. Ya, bukan hanya saja menahan lapar dahaga, tapi senantiasa menjaga semuanya, matanya, telinganya, ya tangannya. Ya, maka Rasulullah mengatakan man lam yada' qaula zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kalau ada orang tidak bisa meninggalkan perkataan dan perbuatannya yang buruk, ya maka Allah nggak butuh dengan puasanya. Ya, Allah nggak butuh dengan dia menahan lapar dan dahaganya. Maka yang kedua ini dia tahan semuanya. Nah, yang lebih tinggi lagi khawasul khawas, bukan hanya saja menahan lapar dahaga anggota tubuhnya, tapi qalbunya, hatinya dia jaga. Ini subhanallah. Ya, rasanya susah kalau udah sampai di qalbi ini para jamaah semua. Ya, tapi Rasulullah mengatakan ittaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kalian ya sebisa kita, semampu kita. Tapi kalau meninggalkan sesuatu yang diharapkan, ya dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka wajib harus ditinggalkan. Mau nggak mau, bisa tidak bisa harus ditinggalkan. Kalau kewajiban, kalau ketaatan, ya taat patuh tunduk kepada Allah,
maka fastata'tum, ya bisa kita. Nah itu ada 3 penyakit hati ar-riya, ya ada yang namanya riya, ya ingin dipuji dan sebagainya ketika ya beramal ataupun yang lainnya. Kemudian al-hasad, ya ada iri, ada dengki. Kemudian yang ketiga tadi al-ujub, ya dia takabur, ujub, ya merasa diri yang paling besar, merasa paling pintar dan sebagainya. Nauzubillah wa na'udzubillah. Ya maka jangan sampai amalan puasa kita ini habis pahalanya ya dengan perkataan-perkataan, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat di hadapan Allah Jalla wa Ala. Maka para jamaah semua, alhamdulillah, bagaimana bisa kita isi Ramadan ini ya dengan kesempurnaan. Ya kalau kita sering dengar ada kalimat atau firman Allah Jalla wa Ala, udkhulu fis silmi kafah, masuklah Islam secara sempurna. Ya maka udkhulu fil Ramadan kafah, masuklah, ya nikmatilah Ramadan ini, beribadah di Ramadan ini ya secara kafah, secara sempurna. Ya karena Allah berikan hidangan-hidangan kenikmatan halawatul iman, kenikmatan iman, kenikmatan ibadah yang tidak diberikan ya di bulan-bulan yang lain. Maka di antara sifat para jamaah semua, sifat ciri orang yang bertakwa. Ini kan Ramadan madrasah buat kita nih, ya menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Maka kita kudu pelajari. Dalam Al-Quran banyak Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Di antaranya ciri orang yang bertakwa yang Allah ajarkan kepada kita di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannat 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah perintahkan kita wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah buru-buru. Kalau bahasa kita cepat-cepat buru-buru. Nah baik mendapatkan kita menjemput ampunan Allah Jalla wa Ala, dan Allah telah menyediakan surga yang seluasnya, ya yang luasnya seluas langit dan bumi, ya Allah Jalla wa Ala. Ya Allah ciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di antara sifat orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas. Mereka yang senantiasa berinfak, ya baik dalam keadaan lapang maupun sempit, ya senang ataupun susah. Ya maka kalimatnya infak. Alladzina yunfiquna. Apa bedanya infak sama sedekah, Pak? Apa bedanya sedekah sama infak ini? Ya, nanti ada zakat tuh, ada zakat, ada wakaf, ya. Itu harus tahu tuh kita perbedaannya. Maka minimal antara infak sedekah ini, ya kalau infak, ya kalau bahasa kita kudu dengan harta, ya tapi nggak terbatas, silahkan berapa saja. Beda dengan zakat. Kalau zakat memang harus dengan harta, ya nanti ada batasan, ya harta yang wajib dizakatin itu berapa, ya ada yang namanya nisab, ya batasan harta yang wajib dizakati. Kemudian ada yang namanya haul, itu zakat tuh bagiannya. Ya kalau sudah setahun kemudian harta kita mencapai nisab, maka dikeluarkan misalnya 2,5%-nya. Ya punya emas ya 80 sampai 50 gram bahkan lebih, ya setahun nggak dipakai, maka dikeluarkan 2,5%-nya, itu zakat. Tapi kalau infak silahkan berapa saja. Kalau sedekah tanpa, ya harus dengan harta. Ya Bapak Ibu para jamaah semua di rumah, ya kemari ke Masjid Al-Hikmah ini sedekah hitungannya, kebaikan. Ya
Ya, Rasul likulli khutwatin ila shalah sedekah. Setiap langkah yang kita gerakkan, yang kita langkahkan ini adalah sedekah di jalan Allah Jalla wa Ala. Ya, kita senyum di hadapan saudara kita, ya, maka ini adalah bagian dari sedekah kebaikan. Ya, ngasih jalan dan sebagainya ketika ada orang mau jalan, mau nyebrang dan sebagainya, maka itu adalah sedekah. Makanya tadi infak ini bagian dari bukti keimanan, ya, bukti ketakwaan. Ya, alladzina yunfiquna fis sarra. Ya, maka di dalam surah Baqarah ketika awal-awal Allah jelaskan ciri-ciri orang yang beriman. Ya, alladzina yuqimuna sholata. Ya, alif lam dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalimatnya yunfiqun, ya, bukannya tasaddaqun. Ya, artinya mereka yang senantiasa berinfak dengan hartanya. Kemudian wal kazimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas, orang yang bisa menahan amarahnya, ya, kemudian memaafkan saudaranya. Ya, ciri orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat, ya, ihsan, berbuat baik. Nah, di sini saya ingin menggarisbawahi, ya, tadi sudah, ya, banyak ciri-ciri orang yang bertakwa. Saya ingin menggarisbawahi tentang kalimat wasari'u. Ya, kita diperintahkan untuk bersegera, Bapak Ibu semua. Cepat-cepat. Ya, dalam Al-Quran selain ada kalimat sari'u, ada kalimat sabiqu. Ya, kemudian ada ayat yang lain yang sering kita dengar, ada firman Allah fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Itu sama itu dengan sabiqu. Ya, ada dua, jadi sari'u dengan sabiqu. Ya, fastabiqul khairat. Kita disuruh buru-buru, disuruh cepat-cepat. Ya, kalau sabiqu berlomba-lomba. Jadi kalau sari'u itu biasanya memang nggak ada kompetisinya. Ada orang yang jalannya lambat naik motor, kemudian tiba-tiba dia ngebut, nah seperti itu. Ya, ada orang sudah dikejar deadline kerjaan, buru-buru dia. Ya, ke kantor telat, ya, maka dia harus buru-buru. Nah, sabiqu ini memang yang kedua, sabiqu maka memang sifatnya kompetisi. Ya, seperti Ramadan ini kita berlomba-lomba, ya, mengerjakan kebaikan. Ya, kalau bahasa kita memang hawanya, ini hawanya hawa pengen beribadah. Ya, kita pengen berlomba di bulan Ramadan yang tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lain, ya, tentang bagaimana, ya, semangat untuk beribadah di hadapan Allah Jalla wa Ala. Nah, ketika Allah mengatakan wasari'u, biasanya orang kalau buru-buru waktunya sempit apa lapang, sempit apa lapang nih, ya, waktunya dikit, ya, sempit. Ya, dia mau masuk kantor udah telat, jam 8 dulu nyampe, maka dia harus buru-buru. Ya, makanya Allah katakan wasari'u, ayo bersegera, ayo buru-buru. Waktu kita sempit para jamaah semua. Ya Allah, sempit. Ya, Ramadan hanya sebulan saja. Ini udah 15 hari. Ya, Ramadan hanya sebulan, nggak pernah ada 1 bulan setengah, nggak pernah ada 2 bulan. Kalau kemarin 11 bulan, ya, kita udah banyak lalainya, ya, udah banyak ikutin ambisi kita, hawa nafsu kita, ya, kenikmatan duniawi kita. Maka bagaimana sebulan ini yang sisa ini bisa kita maksimalkan di hadapan Allah Jalla wa Ala. Ya, kalau kan di sini kan suka ngaji Al-Hikam tuh, ya, Imam Ibnu Athaillah Sakandari sampai mengingatkan kita semua, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basir alaihi. Kalau ada manusia dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang memang sudah ditentukan oleh Allah Jalla wa Ala, sedangkan terhadap yang
yang diminta, yang diperintahkan dia lalai, padahal itu belum jelas untuk dirinya, maka itu adalah tanda bagaimana mata hatinya, basirahnya ya telah hilang, ya telah mati. Ada orang semangat ngejar yang namanya harta, ya padahal yang namanya harta, rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala. Betul nggak Pak? Ya, rezeki kita semua sudah ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala. Tinggal bagaimana kita ikhtiarnya, ya bagaimana kita tawakalnya sama Allah. Ya, ada orang kerja dari pagi sampai sore, ya kalau dapatnya 100.000 ya 100.000 aja. Ya, jadi rezeki itu nggak dihitung berapa lama dia kerja. Ada orang yang kerja sebentar, alhamdulillah dapatnya banyak, karena memang sudah ada takarannya, sudah ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala. Tinggal kita mau ikhtiar, mau usaha, mau tawakal nggak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Innakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr tabdu himasan wa taruhu bitan. Bahwasanya kita tawakal seperti tawakalnya burung. Burung pagi hari dia keluar dari sangkarnya nyari makan, ya nyari makanan, padahal dia nggak pernah tahu entar dapat apa, entar makan apa para jamaah semua. Tapi itu burung tetap keluar, tetap usaha. Urusan nanti dapat apa itu urusan Allah Jalla wa'ala, karena semua ya wa ma min dabatin illa fil ardi illa 'ala Allah rizquha, semua sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, ada burung alhamdulillah tidak makanan, bahkan pulang bisa bawa makanan buat anaknya itu yang disangkar. Ini subhanallah. Udah ditentukan, tapi terkadang kita ya terlalu berlebih-lebihan, ya ngejar dunia dan sebagainya. Ya, kemudian wa tafsiruka fima tuliba minka. Terkadang kita lalai terhadap yang belum jelas dalam kehidupan kita. Ya, ini Ramadan, ya amal ibadah kita diterima apa kaya, ya surga neraka kita belum jelas pada jamaah semua, tapi terkadang kita malah lalai, ya ada semangat. Ya, beda dengan urusan dunia. Untuk akhirat terkadang kita lalai, ya kita melupakan jauh dari Allah Jalla wa'ala. Kalau sudah masuk pertengahan Ramadan, ya sampai akhir Ramadan biasanya masjid-masjid, ya musola-musola mengalami apa? Kemajuan, ya tambah maju, apanya itu? Ya soft-softnya. Ya subhanallah. Ini mudah-mudahan kita bisa istiqomah pada jamaah semua. Ya, kami ketika masih belajar menjadi mahasiswa di Mesir Al-Azhar itu, kalau nyari tarawih yang cepat nggak bisa para jamaah semua. Ya, semua hampir 1 juz. Semua masjid pasti bacanya 1 juz. Ya, itu sampai 11 rakaat. Kira-kira di sini mampu nggak Ustaz? Ya. Terkadang kita imam panjang itu jadi tandain, oh ini Ustaz bacaannya panjang nih, bahaya ini. Subhanallah. Jadi kita kalau mau sholat tarawih yang cepat itu udah bikin sama teman-teman sendiri di kamar. Ya, solusinya itu aja. Karena kalau ke masjid yang lain di luar itu udah pasti 1 juz. Ya, ini subhanallah. Pertengahan bahkan sampai asrul awakhir, 10 terakhir Ramadan bertambah lama lagi. Ya, ada yang satu malam itu bisa 2 juz dia baca, atau ditambah qiyamul lailnya. Ya, qiyamul lailnya sampai 3 juz baca, 2 sampai 3 juz dibaca. Ya, jadi 1 Ramadan itu bisa 2 kali sampai 3 kali khatam para jamaah semua. Ya, malam-malam ganjil dan semua asrul awakhir berlebih dalam 27 itu. Ada namanya Masjid Amr bin As. Ya, dulu ada namanya Syekh Jibril. Itu pasti malam 27 Masjid Amr bin As itu pasti ramai. Ya, dan kita dulu pernah ya jalan zuhur sampai sana asar para jamaah semua, dan itu udah ramai. Ba'da asar itu udah ramai. Ya, sampai kami itu dapat di belakang. Ya, udah dekat toilet. Ya, ini subhanallah. Artinya fastabiqul khairatnya luar biasa.
Ya, memanfaatkan bagaimana momentum Ramadan itu luar biasa. Kalau udah Ramadan meninggalkan kita, ya udah masuk Syawal itu, ya pada maghrib pada nangis semuanya. Ya, jadi nangisnya bukan setelah Idul Fitri, ya bukan setelah sholat Id, enggak, tapi ketika Ramadan meninggalkan itu semua pada maaf-maafan, pada nangis semuanya para jamaah. Ya karena saking sedihnya ya ditinggal ya oleh bulan Ramadan tersebut. Ya, maka bagaimana tadi puasa ini bisa kita manfaatkan? Ya bagaimana Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairihi. Ya Rasulullah kalau sudah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, ya beliau bertambah semangat ibadahnya yang tidak pernah beliau lakukan itu di bulan-bulan yang lain. Ya, ini subhanallah. Kalau ya kita memang contohnya luar biasa Rasulullah itu dermawan para jamaah semua. Ya, Rasulullah kana ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu manusia paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika masuk Ramadan. Ketika sudah Ramadan lebih dermawan lagi. Ya, ibadahnya luar biasa. Ya, idza dakhala ashr awakhir sadda mi'zaruh wa ayqaza ahluhu wa ahya laylahu. Ya, dijelaskan bahwasanya Rasulullah kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Kalau bahasanya syadda mi'zaruh, ada yang mengartikan mengencangkan ikat pinggang, ada yang menyingsingkan lengan bajunya, artinya menambah semangat, bertambah semangat ibadahnya. Ya bahkan ada yang menafsirkan Rasulullah sudah tidak, mohon maaf, tidak berhubungan dengan istri-istri beliau, sudah fokus untuk i'tikaf, ya untuk maksimal ibadah di bulan Ramadan tersebut. Kemudian ayqaza ahluh, Rasulullah ibadahnya nggak sendirian para jamaah semua, bangunin keluarganya, ya bangunin anak istri, mantu, cucu, dibangun-bangunin semua. Ya, maka ada hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu sampai 6 bulan kalau sholat subuh, yang menjelang subuh itu suka bangunin Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Hasan wal Husain. Ya, dengan kalimat as-salah as-salah ya ahli baiti. Jadi ahlul bait, ya ahlul bait, ya tadi Fatimah, Sayyidina Fatimah, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Hasan wal Husain. Ya, keluargaku, ayo bangun salat. Ya, dalam Ramadan kalimatnya redaksinya wa ayqaza ahlu. Rasulullah membangunkan keluarganya. Artinya ibadahnya nggak sendirian doang. Ya, maka di sini berlaku yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, ngajak orang. Ya, kemudian wa ahya lailuh, bagaimana beliau menghidupkan malam-malam Ramadan ya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi 'amil ladzi qubida fihi i'takifu 20 yawman, yang biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya beliau i'tikaf, ya Ramadan biasa beliau i'tikaf 10 hari, tapi dalam hadis dijelaskan wa fi 'amil ladzi qubida fihi, di tahun beliau diangkat oleh Allah, diambil. Ya, Rasulullah kembali menghadap Allah Jalla wa Ala di Ramadan terakhir beliau sampai i'tikaf 20 hari. Ya, artinya bertambah bilangan i'tikafnya. Ya, subhanallah. Ya, lalu bagaimana dengan kita para jamaah semua? Rasulullah mengajarkan, mencontohkan ya luar biasa untuk mengisi Ramadan ya dengan amal kebaikan. Ya, amal kebaikan yang terbaik. Ya, maka Ramadan ini bukan alasan para jamaah semua untuk kita males-malesan. Ya, untuk kita bersantai-santai. Ya, untuk kita ogah-ogahan. Terkadang kita terlalu banyak alasan.
Ya, kita berlindung di balik dalil. Ada orang yang berlindung di balik dalil pada jamaah semua. Ya, dia bilang bahwasanya naumus shaim fi Ramadan huwa ibadah. Tidurnya orang yang lagi puasa adalah ibadah. Ya, kira-kira benar nggak Pak Alam? Ya, nggak jelas. Ya, bahwasanya nggak boleh. Ya, tidur terus sepanjang Ramadan nggak bisa. Ya, tentu bagaimana kalau kita mau tidur silahkan. Tapi tidur yang sewajarnya, yang bisa ya bikin kita nanti tambah semangat, ya tambah kuat ibadah qiyamnya ya di Ramadan ini. Niatkan tidur itu untuk ibadah. Ya, maka memang sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan dalam Islam ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz saya dari pagi sampai sore kerja. Ya, terkadang bisa sampai lembur. Ya, kalau itu memang tuntutan ya untuk kebutuhan keluarga, silahkan para jamaah semua. Ya, bagaimana dilihatkan ya bahwasanya pekerjaan itu adalah ibadah karena orang bekerja adalah jihad fisabilillah. Ya, sedang berjuang di jalan Allah Jalla wa Ala. Ya, Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayu amali afdal?" Amalan apa yang terbaik? Rasulullah mengatakan, "Amalur rajuli biyadihi." Adalah pekerjaan seorang manusia dengan tangannya sendiri, dengan usahanya sendiri. Karena orang kalau kerja itu menutup pintu-pintu kemaksiatan. Ya, orang yang suka nipu, ya menutup pintu kemaksiatan tadi, mendapatkan harta dengan cara yang instan, ya dengan menipu, korupsi, ya mencuri dan sebagainya. Maka dengan kerja ini, ya dengan amal rajuli biyadihi, dengan usahanya, dengan tangannya sendiri, ini yang mendatangkan keberkahan. Maka disebut dengan jihadun fi sabilillah. Orang yang kerja itu sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menutup pintu-pintu ya sumber-sumber yang haram, yang mencuri, korupsi dan yang lainnya. Ya, maka dihitung dengan jihad fisabilillah. Akan tetapi memang ya kalau kita malam ya harus memang kita usahakan ya untuk bisa menghidupkan Ramadan ya dengan qiyam, baca Quran, zikir kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, karena memang Allah katakan wa atimmus shiyam ilal lail. Sempurnakan puasa ini sampai malam. Terkadang ada manusia yang concernnya hanya siangnya saja, puasanya saja. Ya, malam harinya ya pada apa? Kalau sekarang kita lihat itu udah ramean di luar, Pak. Ya, saya kalau mau berangkat ya apa jadwal tarawih itu Masya Allah, saya bilang semakin ramai ya yang di luar. Ya, dalam masjid, dalam musholanya ya sepi ya. Subhanallah. Maka kata Allah, ya wa atimus shiyama ilal lail. Sempurnakan puasa ini sampai malam. Karena siangnya man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ya ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Malam harinya ya Rasulullah katakan man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, siapa saja yang siang harinya dia berpuasa karena iman, ya karena iman dan mengharapkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Malam harinya maqama, siapa saja yang menghidupkan malam Ramadan ya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dengan iman, ya dengan mengharapkan pahala, iman dan ihtisaban. Jadi bukan mengharapkan yang lain para jamaah semua. Terkadang ada orang puasa ya dia niatnya puasa bukan karena Allah, ya karena apa? Ya supaya dia misalnya ya biar badan berat badannya tuh turun. Ya, namanya puasa itu Ramadan kewajiban dari Allah Jalla wa Ala. Bonusnya nanti Allah kasih yang namanya kesehatan. Ya, sumu tasihum kata Rasul. Berpuasalah karena nanti bisa menyehatkan. Ya subhanallah. Ya, maka siang harinya, malam harinya, ya semua sekecil apapun kebaikan akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, terkadang juga kita suka berlindung di balik dalil para jamaah sholat. Ya, dia bilang bahwasanya nggak apa-apa Ustaz, yang biarpun sedikit, yang penting ikhlas. Padahal dia punya punya harta banyak, tapi dia bilang nggak apa-apa, yang penting ikhlas walaupun sedikit. Kira-kira bagusan banyak ikhlas apa sedikit ikhlas? Banyak ikhlas apa sedikit ikhlas? Banyak ikhlas. Ya, Rasulullah tadi ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu dermawan dan lebih dermawan lagi ketika berada di bulan Ramadan. Maka Ramadan ini bukan hanya hablum minallah, akan juga ada hablum minannas. Kalau bahasa fikihnya ada namanya ibadah qasirah, ada ibadah muta'addiyah. Ibadah qasirah itu ibadah dari hablum minallah. Kita sholat, kita zikir, kita puasa itu direct langsung, ya, kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau muta'addiyah, ibadah sosial, ya, ibadah sosial. Ya, maka Rasulullah mengatakan ittaqun nar walau bisyaqi min tamar. Kita berlindung dari api nerakanya Allah walaupun hanya sebutir atau sepotong biji kurma. Artinya sedekah sebisa mungkin. Ya, orang yang memberikan makan buat iftar, berbuka, maka dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Ya, belum lagi ada yang namanya zakat fitrah. Ya, ada lagi zakat mal, kemudian juga ada fidyah. Ada orang tua sudah lansia para jamaah pengen puasa Ramadan, akan tetapi dia nggak mampu, nggak kuat, tapi keinginannya luar biasa pengen puasa. Maka Allah katakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ada orang yang semangatnya luar biasa, tapi karena beliau sudah lansia nggak kuat, maka boleh yang namanya membayar fidyah. Orang yang sakit, ya, nggak ada harapan sembuh, nggak bisa dia untuk mengqadha di hari yang lain, maka boleh membayar fidyah. Ada fidyah. Fidyah itu memberi makan orang miskin. Jadi ibadah yang sifatnya individu, puasa kita kepada Allah tadi dengan rukhsah, keringanan yang ditentukan oleh Allah, itu bisa diganti dengan memberi makan fakir miskin. Subhanallah. Ya, artinya bukan sekedar hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Maka mudah-mudahan ya para jamaah semua kita bisa memaksimalkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebih ini ada 15 hari lagi, ya, bisa kita maksimalkan. Ya, waktu yang sedikit, waktu yang singkat. Ya, umur kita singkat para jamaah semua, 60 sampai 70 tahun. Belum ada jaminan besok kita ketemu lagi atau tidak dengan bulan Ramadan. Tapi mudah-mudahan ini menjadi Ramadan terbaik kita. Ya, mudah-mudahan ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah bunyi, ya, sudah diingatkan. Oke, kita cukupkan. Ya, mohon maaf jika sudah ada salah dan khilaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majlis kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita baca kafir majlis, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika salah khilaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.